Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilowati, NIM 11201050. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas UTS Sejarah Peradilan Islam yang bertema Saatnya Yang Muda Bicara Sejarah. Yang pertama yaitu peradilan Islam pada masa Rasulullah. Peradilan Islam pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Yang pertama fase Makkiyah. Fase Makkiyah terjadi selama 8 tahun. Tentang Nabi diangkat sebagai Rasul sampai Nabi melakukan hijrah. Pada saat itu umat Islam masih terisolir dan memfokuskan dakwahnya pada penanaman akidah dan tauhid. Belum membentuk perundang-undangan sistem tata pemerintahan. Di dalam fase Makkiyah, surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual tetapi membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Yang kedua yaitu fase Madaniyah. Fase Madaniyah terjadi pada saat Nabi Muhammad hijrah sampai dengan Nabi Muhammad wafat. Pada saat itu Islam masih kuat dari fase sebelumnya. Dalam fase Madaniyah perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan. Di Madinah mulai disyariatkan hukum tentang pernikahan, perceraian, warisan, hutang piutang, dan lain-lain. Dalam fase Madaniyah, surat Madaniyah banyak memuat ayat hukum. Selanjutnya yaitu tentang peran Rasulullah SAW pada masa peradilan Rasulullah. Yang pertama yaitu legislatif. Dalam legislatif, Rasulullah adalah satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala ucapan dan perbuatan Rasulullah diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Yang kedua, eksekutif. Eksekutif yaitu Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentang yudikatif, yaitu menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan. Selanjutnya yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq, terjadi selama 2 tahun. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam belum terlalu luas, jadi peradilannya masih relatif seperti pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga, jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Namun dalam riwayat lain, jabatan hakim diserahkan kepada umat Islam. Selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab. Dalam masa Umar bin Khattab, kekuasaan Islam sudah meluas sehingga tugas khalifah sudah beragam. Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yaitu maksudnya prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan, itu sudah ada. Dan dalam masa Umar bin Khattab, beliau mengambil sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para mujtahid. Selanjutnya yaitu masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan sudah ada gedung khusus untuk melaksanakan peradilan. Terus pada saat itu Utsman bin Affan bersandar pada Al-Quran, Sunnah, serta musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu hukum. Yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam masa ini peradilannya mengikuti langkah khalifah yang sebelumnya. Peradilannya sangat cepat dan sederhana. Selanjutnya yaitu peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Menurut pendapat para ahli, pemerintahan Bani Umayyah mendirikan lembaga kehakiman dikepalai ketua hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama tidak dihormati oleh pemerintah. Dalam peradilan Islam pada masa Bani Umayyah juga kuatnya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan peradilan. Terus adanya integritas qadhi yang tinggi terhadap hukum. Selanjutnya itu ada kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga peradilan.
figur khalifah pada masa Bani Umayyah juga tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau fuqaha, dan tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim pada saat Bani Umayyah itu berkuasa, dan kewenangan hakim dibatasi pada masalah perdata. Selanjutnya itu ada eksekusi, putusan hakim pun dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Masa Turki Utsmani itu ada masa sebelum Tanzimat, masa Tanzimat, dan masa pasca Tanzimat. Pada masa yang pertama kita membahas masa sebelum Tanzimat. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi. Sultan yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani. Khalifah yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Dibantu dengan 2 pegawai tinggi, Sadrozam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syekh al-Islam dibantu dengan Qadi Askar al-Rumali yang membawahi Qadi-Qadi Utsmaniyah sebagai bagian dari Eropa. Qadi Askar Anduli membawahi wilayah Utsmaniyah sebagai bagian Asia dan Mesir. Syekh al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadi. Sultan juga akan berkonsultasi untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu masa Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat itu berasal dari kata nazoma, yunazimu, tanziman, yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan memformulisasikan. Biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khairi, gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, latar belakang munculnya Tanzimat. Munculnya Tanzimat itu dilatar belakangi oleh Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Terus pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Munculnya tokoh-tokoh Tanzimat berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Yang terakhir yaitu pasca Tanzimat. Dalam peradilan Islam pada masa Turki Utsmani, pasca Tanzimat ini diakhiri pemerintahan Turki Utsmani. Persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum barat atau Eropa yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam, sehingga memunculkan sumber hukum yang saling berbeda. Untuk itu cukup sekian. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan mohon maaf juga mungkin suaranya kalau kurang jelas karena saat ini kondisi sedang hujan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.